Ya, dan masih bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Nah, tadi kalau kita sudah berbicara tentang klinik atau teras sehat ya, ternyata juga ada satu lagi Masjid Lause yang memang sudah didirikan. Ya. Nah, akan kita tanya sebenarnya fungsinya apa? Ya. Langsung ke Pak Ali. Pak Ali, ini kalau kita lihat masjid memang fungsi utama adalah untuk beribadah. Nah, memang selain fungsi untuk beribadah, ada fungsi apa lagi yang ada di Masjid Lause ini? Sebetulnya pendiri Masjid Lause ini niatnya karena selama ini orang Islam, kiai-kiai, ustadz, itu tidak menjangkau orang-orang Tionghoa. Malah secara tanda petik itu seperti dimusuhi. Diskriminasi. Agak termarginalkan ya? Ya, itu masalah di sana. Jadi, dan tidak, tujuan masjid itu sebetulnya pembauran. Niatnya awal. Jadi setelah kita Islam itu kita membaur. Kita tidak lihat sukunya, tidak lihat, kita Islam itu bersaudara. Itu sebetulnya. Nah, dengan berdirinya masjid itu memberi pengertian. Karena mengenai Islam itu orang Tionghoa juga tidak mengerti. Ya, kita orang-orang Tionghoa yang ini tidak ngerti bahwa Islam itu sebelum masuk ke Indonesia ke Tiongkok dulu. Ya kan? Malah ada masjid berumur di atas 1000-an tahun. Itu di Xi'an. Di Beijing ada masjid berumur 1000 tahun. Masjid Dongxi, masjid macam-macam gitu. Nah, Xi'an ini kota tua. Di Islam namanya disebut, kalau orang-orang Tionghoa, orang Cina ini disebut Xin. Orang Xin. Ya kan, ada satu hadis, uktubul ilma walau bisin. Tuntut ilmu walaupun sampai ke negeri Cina, Xin. Nah, kenapa namanya Xin? Karena Xin itu dulu ibu kota dari negara Cina itu adalah Xi'an. Orang Arab nggak bisa bilang Xi'an. Xin. Ya. Nah, itu dari kota Xi'an. Makanya kota itu termasuk masjid paling tua. Zaman sahabat Rasulullah itu sudah berdiri. Gitu. Jadi itulah yang membawa Islam jalur sutra itu yang ke Indonesia. Ini sebenarnya memang kehadiran Masjid Lause membuka mata masyarakat juga bahwa kedekatan antara Tiongkok, Tionghoa dengan Islam itu sebenarnya memang sudah sejalan sejak bahkan ribuan tahun yang lalu ya. Jadi untuk apa didiskriminasi seperti itu ya? Sebetulnya itu, tapi karena ada orang ketiga atau negara ketiga tidak ingin antara kita orang-orang Asia berdamai, misalnya kan gitu. Itulah yang membuat perpecahan-perpecahan, timbul persepsi negatif. Sebetulnya itu aja. Nah, itu yang harus kita kembalikan. Nah, bagaimana sih caranya mungkin dari ceramah-ceramah sholat Jumat ini bisa disuntikan lah paham-paham bahwa sebenarnya perdamaian, lalu toleransi antara umat beragama, khususnya dari Tionghoa, bahkan Tionghoa yang sesama Muslim saja kadang-kadang bisa bersitegang gitu ya. Bagaimana caranya? Ya itu, Islam itu kan rahmatan lil alamin, semua orang tahu, orang Islam tahu. Tapi prakteknya kan tidak rahmat. Betul. Ya kan gitu. Jadi tergantung prasangka kita, niat kita. Nah, niat mendirikan masjid itu kita memberikan informasi hanya itu. Kalau di perjalanan lalu kita berubah, itu yang salah. Karena di perjalanan niat kita kan murni sosial. Murni sosial. Di jalan lalu aduh, yuk kita bikin rumah sakit Lause. Kan gitu, nanti ada subsidi silang, itu nanti berubah, kita jadi jahat, sayanya terutama jadi jahat gitu. Jadi benar-benar memproteksi diri untuk bisa tetap pada koridornya ya? Iya, gitu. Betul. Ini kalau kita lihat, ternyata memang keberadaan Masjid Lause adalah sebagai ya menjunjung tinggi asas ukhuwah Islamiyah, hubungan sesama umat Muslim. Tapi kalau kita berbicara tentang hablum minallah, hablum minannas, hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan sesama manusia, kemudian apa yang aktivitas lain yang dilakukan di Masjid Lause ini, apakah memang hanya untuk Tionghoa Muslim atau memang ada akses yang lain bagi kaum Tionghoa? Oh enggak, kita di masjid itu kita ada pengajian, ada tafakur, ya kepemahaman agama lebih detail. Itu semua. Jadi begitu acara kita semua itu nggak beda. Oh yang ini yang Tionghoa yang masuk, oh ini yang pribumi nggak masuk, nggak. Udah sama semua kita berbaur ya? Nggak dibedakan gitu. Makan juga sama. Mungkin tempatnya karena ini sempit, kita ada di sebelah sini, ada isinya sama semua. Jadi sebenarnya tidak ada perbedaan dan semua bisa datang ya Pak ya? Ada kayak makanan di tempat saya, ada di ruangan saya, ada makanan kita siapkan buat tamu-tamu gitu. Yang dari sini mau lihat gitu, pikir beda. Dia sama juga, sama kok sebetulnya. Sama ya? Itulah Islam, tidak membedakan. Jadi memang sebenarnya beda itu indah dan
cara pandang kita yang harus dirubah ya. Dan ini esensi Imlek sebenarnya memang itu, bersilaturahmi dan bisa mendekatkan diri satu sama memberi. Sama memberi ya. Memberi itu kan kita lihat itu tadi ya kan, ada memberi, nanti ada yang beri sedekah kepada orang ya kan. Sebetulnya di Sembahyang juga ada memberi, dikasih lilin gitu kan. Semua memberi gitu. Memberi dan menjadi berkah untuk semua orang ya Pak. Terima kasih untuk kehadirannya di Hala Indonesia. Selamat tahun baru Imlek. Sama-sama. Sukses terus untuk teras sehatnya ya Pak ya. Baik, Amin. kita punya banyak informasi menarik lainnya, tetap bersama kami di Hala Indonesia.